Muhammad Iqbal Nur Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Indriani Novitasari, Ana Dwi Cahyani, Anissa Sasabila, Sekar Wayu Utami, Ernawati, sama Ansor Alamin udah nggak kuliah ya. Muhammad Fauzi ada? Muhammad Fauzi ada ya? Suaranya nggak keluar, Mas. Sabrina Maharani, Gias Fikrandi Sukmar, nggak hadir ya. Emang nggak kuliah. Alfiona juga nggak ada. Ria Juwaria, Indah Mega Patricia Nainggolan, nggak ada ya. Arik Abdillah, Hadir, Pak. hadir. Nelly Yuliani, Hadir, Pak. hadir. Davandika Pramudia, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fajar Ardiana, Hadir, Bapak. hadir. Yovanov Yosua Parulian. Hadir, Pak. Oke, saya panggil sekali lagi yang tadi mungkin terlewat. Ferdi Irawan. Ferdi Irawan nggak ada. Putra Rizky. Hadir Pak, maaf Pak tadi koneksi. Oke, Putra Rizky hadir ya. Winnie Susatri. Oke, berarti yang nggak hadir Ferdi dan Winnie ya. Bapak izin Hani Noviani hadir. Ani sudah dipanggil tadi? Belum, Pak. Belum ya. Bentar. Oh, setelah Putra Rizky, Hanif Noviani ya. Iya, Pak. Pak, izin tadi Nur Anissa juga belum dipanggil. Nur Anisek. Oh ya, Nur Anisak ya. Karena absennya gabung dengan yang nggak pada kuliah lanjut ya. Oke, Nur Anisak ada ya? Ada lagi yang belum saya panggil? Izin Pak, Ferdi tadi device-nya error. Mungkin agak terlambat masuknya. Ferdi Irawan ya. Iya, Sampaikan aja segera gabung. siap. Oke, kita mulai kuliah malam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarih sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Sekarang kita masuk ke pertemuan 13 ya. Koreksi kalau saya salah. Artinya kita masih punya 3 pertemuan lagi beserta dengan pertemuan malam ini, yaitu pertemuan 13, 14, 15, dan pertemuan 16-nya teman-teman sudah menghadapi ujian akhir semester ya. Berarti kurang lebih 3 minggu lagi ya teman-teman menjelang ujian akhir semester. Cuman saya memberi informasi dulu sebelum kuliah dimulai. Sinyal kita ada bukan masalah ya, tapi ada kendala. Kalau kalian buka di course, ini ada course kalian hilang ya. Tentu ini bukan hilang. Ini secara sistem otomatis karena kita mengikuti TMT atau periode semester sampai dengan bulan Juli, awal Juli, maka di sistem otomatis dipindahkan ke archive ya, atau di arsip. Jadi kalau teman-teman pengen membuka timeline perkuliahan kita, teman bisa dibuka di archive course ya, atau di course yang diarsipkan. Jadi silakan buka di sini, tentu muncul ya. Di analisis desain di sistem juga mata kuliah yang lain. Silakan dibuka, cuman teman-teman sudah nggak bisa absen, makanya kita absen manual ya. Kita absen manual. Silakan dibuka aksesnya yang kemarin-kemarin, materinya, tugas-tugasnya yang belum kemarin belum belum dikerjakan, silakan dicicil dari sekarang ya. Kalau teman-teman yang sudah upload kemarin setiap tugas itu, jadi nanti pas akhir
pertemuan itu tinggal compile aja ya. Jadi teman-teman yang kemarin ketinggalan atau apa silakan dicicil dari sekarang ya, yang belum-belumnya. Nggak usah dikumpulkan ke saya, nanti dikumpulkan di akhir aja ya. Cuman masalah nilai saya punya pertimbangan yang rajin, yang apa namanya mengerjakan tugasnya tepat waktu di Sinau itu tentu punya nilai lebih ya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin terkendala dalam upload, saya harapkan nggak ada lagi miss ya, karena semua sudah di announce di Sinau, dikasih tempatnya, formatnya, sampai dengan deadline-nya. Jadi saya harap kalau teman-teman care atau punya prioritas lebih, harusnya nggak ada miss ya. Dan banyak yang WA saya, banyak yang menyampaikan kalau masih ada yang miss dalam pengumpulan tugas. Nah, saya harapkan sampai dengan pertemuan terakhir sudah nggak terjadi lagi. Yang sudah. Yang kemarin terlambat, yang kemarin tidak mengumpulkan pada waktunya, itu dicicil saja dari sekarang, dikumpulkan sampai dengan nanti pertemuan akhir, teman-teman bisa mengcompile semua tugasnya, ya. Jadi pertemuan 13, 14, dan 15. Nah, nanti pertemuan terakhir sampai dengan UAS, teman-teman mempunyai tugas akhir dari mata kuliah ini ya. Oke, kita nyambung. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan namanya DFD ya, data flow diagram. Ini memang agak rumit. Sebenarnya nggak rumit kalau kita menyelesaikannya step by step. Kalau kita ngelihatnya langsung seperti ini mungkin rumit ya. Terlalu apa namanya? Terlalu kusut gitu ya. Tapi kalau teman-teman mengerjakan step by step ya, dari proses 1, entitas yang terlibat, data yang muncul apa aja, ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Gitu mengalir ya. Kita punya prinsip kemarin itu setiap proses demi proses itu membutuhkan entitas, juga membutuhkan namanya data ya. Nah, DFD yang teman-teman kerjakan kemarin ini kita sedang kumpulkan data-datanya ya. Ada data pelanggan, sales order, data barang, faktur, dan lain-lain sampai dengan laporan keuangan itu dikumpulkan untuk dijadikan namanya dekomposisi data. Nah, teman-teman silakan bisa bikin ya pakai Visio yang kemarin sudah selesai DFD-nya dilanjutkan sampai dekomposisi data. Jadi kita sedang mengumpulkan data-data saja apa saja yang terlibat di sistem kita, di DFD yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita dapat data-data ini, nah kita mau bikin relasinya ya. Sudah pernah belajar data relationship belum? Sudah belajar IRD belum? Entity Relationship Diagram. Sudah ada yang pernah belajar IRD? Belum, Pak. Belum? Siapa yang sudah pernah belajar IRD? Belum pernah? Nah, belum ya? Maka saya harus menyampaikan satu materi dulu ya. Satu materi dulu. Contoh misalkan kita muncul ada data barang ya. Data barang, kemudian ada data pelanggan, ada data faktur dan lain-lain. Saya mau nanya ke Mbak Hani Noviani coba ya. Ini bukan ngetes ya, kita coba buka diskusi aja. Mbak Hani Noviani ada? Iya, iya gimana Pak? Mbak, menurut Mbak Hani, data barang dengan pelanggan tuh punya relationship nggak? Punya relasi nggak? Atau punya hubungan nggak? Data barang dengan pelanggan. Ya, Dengan data pelanggan, Pak. ya. Data barang dengan pelanggan tuh punya hubungan nggak sih? Sebenarnya hubungannya nggak langsung kayaknya Pak, kan karena data pelanggan kan digunakan juga buat memproses data barang gitu Pak. Jadi data barang nggak mungkin ada tanpa ada data pelanggan gitu Pak. Kayak pelanggan kan di data pelanggan mungkin ada dia mintanya barangnya berapa gitu Pak, dan barang apa, jenis barangnya, kuantitasnya gitu. Jadi kalau saya tanya barang dan pelanggan punya hubungan atau enggak, jawabannya iya atau enggak? Punya Pak. Punya. Oke, saya tanya yang lain ya. Mas Davandika ada? Ada Pak, hadir Pak. Oke, Mas.
minta bantuannya nih. Tadi Mbak Hani menjawab kalau misalkan data pelanggan dengan barang tuh punya hubungan. Menurut Mas Dika, data pelanggan dengan barang tuh punya hubungan nggak? Data barang dan Pelanggan pelanggan. Punya, Pak. punya, apa hubungannya? Jadi kalau misalkan dari pelanggan kan memesan, Pak, memesan barang. Nah, itu nanti barangnya itu akan diidentifikasi sebagai kode barang. Mm-mm. Nah, nantinya dari barang itu nanti kode barang itu akan menjadi data barang, Pak. Begitu. Jadi tetap punya ya. Iya, tetap punya, Pak. Karena nggak mungkin kalau misalkan pelanggan itu memesan barang tapi nggak ada datanya, Pak. Karena sudah pasti ada datanya. Dan Ya, data itu nanti akan terhubung di gudang, Pak. ya. Jadi nanti gudang akan mengecek apakah barang di gudang itu ada atau enggak. Ya. Gitu. Oke, makasih Mas Dika. Saya satu lagi mungkin nanya, Mas Rizky Taufik, ada nggak Iya ada Pak. menyimak tadi diskusi kita? Iya Pak. Nah, menurut Mas Rizky, data barang dengan data pelanggan itu punya relasi atau punya hubungan nggak? Data barang dengan data pelanggan ya Pak. Ya. Data barang dengan data pelanggan itu nggak ada Pak. Karena kan dia antar data itu bukannya kemarin tuh dilarang ada relasi ya Pak. Mm-mm. Mungkin kalau data barang dengan pelanggan mungkin ada ya relasinya untuk menampilkan informasi barang ke pelanggan. Tapi kalau data pelanggan dengan data barang itu nggak ada relasi secara langsung. Nggak ada ya? Jadi kalau nggak ada, berarti data pelanggan relasinya kemana? Atau data Data pelanggan? Mm-mm. data pelanggan itu kalau berat berarti ke sales order sih Pak kalau di DFD-nya langsung ke Order. pembuatan sales order. Ya, kalau ngeliat di DFD ini nggak ada garisnya juga Mas padahal Mas. eh Iya maksudnya ke yang lingkaran ini Pak yang Hmm. pembuatan sales order ini. Oke, oke Mas tadi jadi simpulnya Mas Rizky menyimpulkan data pelanggan nggak punya relasi dengan barang, malah mereka punya Dengan relasi dengan sales order ya. iya. Oke, saya skip Mas Rizky, makasih. Mungkin ada satu yang pengen berpendapat, pengen luruskan dari kesimpang siuran yang tadi. Ada yang berpendapat seperti Mbak Hani dan Mas Dika atau malah berpendapat sama Mas Rizky, silakan. Mungkin salah satu dari teman-teman di sini pernah belajar database, karena kita bicara database ini ya. Kita bicara ERD itu database. Mungkin ada yang pernah belajar, bisa membantu, silakan. Sebelum nanti saya jelaskan secara utuh. Nggak secara khusus sih, ini mata kuliah khusus ya. Jadi mata kuliah khusus ini 14 pertemuan secara sendirinya. Jadi ini saya coba rangkum saja. Silakan kalau ada yang pengen meluruskan. Pak, maaf Pak, revisi Ya. Pak. Silakan. Ya. Tadi kalau misalkan terkait antara data pelanggan sama Data barang. data barang, saya setuju sama Rizky Pak. Mm-mm. Saya Jadi setuju sama pendapatnya ya. berubah pikiran ya. Ya, benar. Karena itu berdiri sendiri Pak. Gitu. Diri sendiri ya. Ya, Oke. terima kasih. Mbak Hani gimana Mbak Hani? Kekeh atau pengen berubah pikiran juga Mbak Hani? Mbak Hani Noviani? Kayaknya tetap sih Pak hubungan, tetap ada hubungan. Kita punya hubungan ya? Yang langsung perantaranya self order gitu. Ya, oke. Mungkin yang lain punya cerita? Ya, silakan, Mas. Mas siapa tadi BPKAD ini? Sukabumi. Siapa tadi, Mas? Siapa? Ya, silakan, Mas. Setuju. Kenapa? Hmm, ya. Hmm, 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 hmm. Oke, ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Jadi nggak punya relasi ya?
Nah, jadi jawabannya apakah punya relasi atau enggak, maka kita harus tahu dulu ya. Kita harus punya pemahaman yang fondasinya dulu gitu ya. Kita harus tahu segala sesuatu yang disebut data, table itu apa gitu ya. Karena kan teman-teman kemarin sudah ngumpulin kan kemarin data. Sementara data di sini dia punya relasi dengan data yang lain ya. Nah, maka untuk kita mengetahui data itu punya relasi atau enggak, simpelnya ya, bahwa setiap data itu ya, dia itu bahasa sederhananya mereka punya atribut ya. Jadi setiap data atau disebut dengan entitas ya, itu dia memiliki atribut. Contoh misalkan ya. Nanti sambil menjawab pertanyaan tadi ya. Contoh misalkan pelanggan. Pelanggan punya atribut nggak, Mas Dika? Iya, Pak. Pelanggan punya atribut nggak? Pelanggan Kan Mas Dika pernah belajar ini kan, belajar coding kan? Iya, Pak. Pelanggan tuh punya atribut nggak? Kalau pelanggan sih Punya atribut nggak? saya ingetin lagi. Tinggal jawab aja, punya atau enggak. Nanti saya yang Punya. jawab. Tenang aja, tenang, jangan takut salah. Iya, punya, Pak. Punya. Pelanggan punya atribut nggak? Punya atau enggak? Atribut itu yang seperti apa, Pak Duma, Pak? Atribut itu adalah sesuatu yang melekat di suatu entitas. Ya, jadi sesuatu misalkan pelanggan, dia punya nama nggak? Pelanggan tuh punya nama nggak? Punya, Pak. Punya alamat nggak? Punya, Pak. Betul. Itu tuh atribut. Oh, oke. Jadi sesuatu yang melekat di suatu entitas itu atribut. Yang sesuatu yang melekat itu nanti akan dihubungkan dalam sebuah data. Kalau barang punya atribut nggak, Mas? Punya, Pak. Punya juga. Apa aja atribut yang ada di barang? Kalau yang saya pahamin tuh kayak ada nama barang, terus jenisnya seperti apa, terus habis itu kayak beratnya, terus kodenya, kayak gitu sih, Pak. Ya. Nah, tadi yang disebutkan Mas Dika tadi itu masing-masing tuh atribut. Pelanggan punya atribut, barang punya atribut, ya. Sementara atribut yang disebutkan tadi dia punya atribut namanya atribut kunci. Contoh pelanggan. Pelanggan tuh punya atribut namanya kode pelanggan. Terus itu merupakan atribut kuncinya, kode pelanggan. Nanti teman-teman belajar di akses ya. Minggu depan kita coba buka akses ya. Kemudian ada kode pelanggan, di bawahnya ada nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, dan seterusnya. Tapi intinya, pelanggan ini punya atribut kunci, yaitu disebut dengan kode pelanggan. Sementara di tabel barang, ya, dia punya kode sendiri. Kode barang sebagai atribut kunci, di bawahnya nama barang, mungkin jenis, harga, karakter, tipe, dan segala macamnya. Tapi di barang, ini dia punya atribut kuncinya kode barang. Ya. Mas Dika, balik lagi Mas Dika. Ya, di hadir, Pak. pelanggan, di tabel pelanggan punya nggak atribut yang sama atau atribut kunci yang ada di tabel barang? Punya nggak? Mungkin baca di share screen-nya ya? Kebaca nggak di share screen? Ya, kebaca, Pak. Ya. Ada nggak di tabel pelanggan yang memiliki atribut kunci yang sama di tabel barang? Ada nggak? Kalau saya lihat sih nggak ada sih, Pak. Gimana? Nggak ada, Pak. Kalau yang saya pahami. Nggak ada ya? Nggak usah dipahamin, dibaca aja. Ada nggak atribut yang sama? Ya, nggak ada, Pak. Ada ya? Oke, kita baru melihat, belum memahami. Kita baru lihat aja. Kemudian di tabel barang, kita lihat tabel barang. Ada nggak atribut di tabel barang yang memiliki atribut yang sama di tabel pelanggan? Ada nggak? Ada nggak? Barang, tabel pelanggan, nggak ada, Pak. Nggak ada ya?
Itu artinya pelanggan dan barang karena tidak mempunyai atribut kunci yang sama, sebenarnya mereka tidak memiliki relasi atau tidak punya hubungan. Sederhananya seperti itu. Ya. Jadi sebelum kita menceritakan, oh ini alurnya gini, datanya gini, sebelum kita cerita ke sana, sebenarnya kita bisa mendefinisikan mereka itu punya relasi atau tidak. Kita lihat punya atribut kunci yang sama atau tidak di masing-masing tabel. Contoh, pelanggan. Dia punya kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan. Anggaplah kita ambil kode pelanggan. Ya. Ada nggak atribut kode pelanggan di tabel barang? Ada nggak? Tentu nggak ada. Ya, tentu nggak ada. Di tabel barang, ada kode barang. Ada nggak kode barang ada di tabel pelanggan? Ada nggak? Tentu nggak ada. Maka kita bisa simpulkan bahwa pelanggan dan barang mereka tidak punya relasi. Ya. Terus relasinya gimana, Pak? Maka relasinya di satu tabel sendiri, yaitu tabel apa? Tabel sales order. Ini saya pisah tabelnya ya. Ini sebenarnya satu tabel. Ya, ada tabel sales order doang. Cuman nanti saya jelasin kenapa ada sales order detail. Nanti pas akses kita, kalian bisa paham. Soalnya ini satu tabel. Tabel apa, Pak? Tabel sales order sendiri. Di dalamnya ada nomor SO, ada tanggal, ada kode pelanggan, ada kode barang. Ya. Mas Dika lagi, punten Mas Dika, maaf. Mas Ya, Dika, mangga. sales order punya hubungan nggak dengan tabel pelanggan? Sales order dengan pelanggan Ya. nggak ada, Pak. Yakin nggak ada? Iya. Tadi saya bilang, definisi satu tabel dengan tabel yang lain punya relasi, dia harus apa, Mas Dika? Harus? Harus ada yang berhubungan, Pak. Ya, harus punya atribut yang sama. Gitu ya. Betul. Nah, Betul. di tabel pelanggan, ada kode pelanggan ya? Ada ya, Mas? Kalau ada. Nah, di tabel sales order, ada kode pelanggan nggak? Oh, di sales order ada kode pelanggan, Ada. Pak. Artinya pelanggan dan sales order punya relasi. Paham? Oh iya, benar. Paham ya? Paham, Simpel paham. kan? Kita nggak usah mikir jauh dulu. Kita lihat dulu. Ya. Terus, Mbak Hani. Iya, Pak. Hani. Iya, Pak. Di tabel barang dengan tabel sales order punya hubungan nggak? Punya, Pak. Ada Gimana? ada data kuncinya yang kode barang. Ya. Di tabel barang ada kode barang, di tabel sales order ada kode barang ya? Iya. Artinya sales order dengan tabel barang dia punya relasi. Saya tanya balik Mbak Hani, tabel barang dengan tabel pelanggan punya relasi nggak? Tabel barang dengan tabel apa, Pak? Pelanggan. Oh, nggak punya, Pak. Nggak punya. Berarti Ya. jawaban Mbak Hani yang awal benar atau salah? Salah, Pak. Karena nggak ada. Oke, nggak apa-apa Mbak Hani ya. Di Ya. situ kita belajar ya. Iya, Jadi, Pak. ya, jadi untuk menentukan tabel itu punya relasi atau enggak, kita definisikan dulu atribut-atribut yang muncul. Ketika dia nggak punya atribut kunci yang sama, berarti dia nggak punya relasi, nggak bisa dipaksain. Tapi kalau dia punya atribut yang sama, contohnya di sini, berarti dia punya relasi, ya. Berarti dia punya relasi. Ya itu mungkin kalau kalian nggak punya tujuan yang sama, mungkin selamanya nggak punya relasi mungkin ya, selamanya nggak punya hubungan ya. Jadi yang selama ini yang punya hubungan mungkin emang pernah satu tujuan gitu ya, pernah punya tujuan yang sama. Maka dalam data pun sama. Ketika dia nggak punya atribut yang sama, dia nggak punya tujuan yang sama, maka dia nggak punya relasi. Ya. Nah ini kalau kalian lihat ya data aja punya relasi ya, masa kalian nggak punya gitu. Oke, mudah ya. Jadi untuk menentukan dia punya relasi atau tidak, maka kita harus tahu konsep atribut. Atribut apa yang melekat dari setiap entitas, ya. Oke, saya mau nanya Mas Ferdi Irawan yang baru gabung, hadir nggak? Menyimak nggak Ferdi Irawan? Hadir, Pak. Mas Ferdi nyimak diskusi kita tadi? Untuk yang ini, Pak, yang keterkaitan pelanggan sales order sama barang. Ya, berarti nyimak ya walaupun sedikit ya. Iya, Pak. Oke, saya tanya, saya sebagai dosen nih, teman-teman di sini sebagai mahasiswa, dosen dengan mahasiswa punya relasi nggak? Punya hubungan nggak? Menurut Mas Ferdi? Punya, Pak. Punya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini, Pak, penyampaian materi gitu.
Sampai materi. Oke, kita keep dulu Mas Ferdi ya. Yang lain mungkin Mas Irwan hadir. Hadir Mas Pak. Irwan nyimak. Insya Allah nyimak Pak. Nyimak ya. Bisa mencari tahu, mendefinisikan mana data yang punya relasi dengan tabel yang lain. Paham ya? Bisa Pak. Saya tanya lagi ya. Saya tes ya. Bukan Hmm, tes. Maksudnya kita coba pemahaman kita ya. Oke. Antara saya sebagai dosen dan teman-teman di sini sebagai mahasiswa, itu punya relasi nggak? Ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa. Oke. Tabel dan tabel saling tabel ini punya relasi atau enggak? Eh, kalau di kayaknya kalau secara atribut kayaknya nggak ada ya Pak. Jadi punya atau tidak? Jangan malah Eh, nanya balik. Tidak. Tidak punya. Ya. Alasannya apa Mas Irwan? Karena kalau dia tadi misalkan kita dijelaskan ataupun uraikan secara atribut, misalkan dosen, ya dia ada atribut nama dosen, kemudian nama apa namanya, mungkin alamat dosennya ataupun nama mata kuliah dosennya. Kalau ke mahasiswa itu ada nama mahasiswanya, ada NIM-nya, kemudian eh, alamat mahasiswanya mungkin gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan secara langsung kayak tadi nggak ada relasi gitu. Kecuali kalau misalkan dijentekan dengan beberapa lagi, mungkin ada gitu. Oke. Jadi kalau secara langsung nggak ada Pak kalau kata Oke. saya. Ya, makasih Mas Irwan. Jadi intinya nggak punya hubungan ya. Tadi Mas Ferdi menyatakan dosen dan mahasiswa itu punya hubungan, Mas Irwan itu nggak punya. Satu lagi mungkin Mbak Ajeng sedang menulis tentang sistem. Mbak Ajeng menyimak? Ajeng Iya, Pak. Pertiwi? Nah, kamu kan lagi nulis sistem kan ya? Iya. Gimana nih menurut Mbak Ajeng antara tabel dosen dengan tabel mahasiswa punya hubungan nggak sih? Punya relasi nggak? Menurut saya ada hubungannya, Pak. Punya. Kenapa? Ya, karena sama-sama ada kode mata kuliah yang sama Mm-mm. antara mahasiswa dan dosen Mm-mm. di atributnya gitu. Mm-mm. Jadi punya ya? Kan, Pak? Iya. Siap. Oke, kita simpan dulu pertanyaan jawaban Mbak Ajeng. Wah. Mas Irwan dikeroyok nih 2 lawan 1. Punya Hadir Pak. punya alibi buat membela nggak? Atau malah berputar arah? Tadi kan bilangnya hubungan antara dosen dengan mahasiswa ya. Ya. Kayaknya masih tetap sih Pak. Jadi gimana? Masih tetap dia Tetap. eh, Tadi kata kalau Mbak secara Ajeng langsung belum ternyata ada. punya. Apa? Tadi kata Mbak Ajeng Pertiwi punya. Suaranya punya. Dengan Izin mata Pak, kuliah. Ya, boleh silakan. saya sependapat dengan Mas Irwan Pak. Ya, gimana? Jadi kalau menurut Mbak Anjeng tadi sama-sama mata kuliah, tapi menurut saya beda Pak Ya. perlakuannya. Perlakuannya gimana? Jadi Perlakuan. satu Gimana Mas? dosen itu mata kuliah yang diajar, sedangkan mahasiswa itu mata kuliah yang diampu Pak. Jadi cuma satu jenis saja Pak kalau dosen Pak. Ya. Jadi satu dosen cuma boleh ngajar satu jenis atau gimana? Iya Pak, siap. Jadi saya cuma boleh ngajar mata Bukan. kuliah ini aja. Bukan Pak. Gimana? Jadi misalnya ketika kita membicarakan proses belajar mengajar tentang analisis desain sistem, otomatis dosen itu atributnya mengajar Pak, mengajar desain sistem. Ya. Sedangkan mahasiswa itu atributnya belajar Pak. Oke, saya ngerti maksud Mas Yovanov ini, dia udah punya ilmunya, tapi terlalu jauh bagi kita. Dia menyampaikan hal itu. Bagus Mas Yovanov. Kita keep dulu ya. Siap Pak. Pernah belajar ya Masih, Mas Pak. Yovanov ya? Pernah belajar ya? Saya pernah ini Pak. Jadi ya? pernah nyusun, maksudnya saya pernah nyusun mau merancang suatu sistem. Iya, Sistem pasti. monitoring Pak. Pasti. Jadi teman saya tapi yang buat aplikasinya Pak, cuman saya dikasih tahu rancangan. Siap. Ya. Makasih Pak. Ya, oke. Saya paham maksud Mas Yovanov. Ada belajar, ada mengajar ya. Itu nanti menceritakan hubungan relasi data tadi ya. Oke, cuman Mas Yovanov masih bingung menjelaskan ya. Oke, Mbak Ajeng gimana Mbak Ajeng? Sama Mas Ferdi, ada pembelaan? 2 lawan 2 nih sekarang.
Tapi kan Kak, kalau misalkan satu dosen nih, kan bukan berarti belajar cuman ngambil satu kode mata kuliah ya Pak. Misalkan Bapak ada kode mata kuliah analisis desain, terus ada juga misal ya audit internal. Nah, ketika data mahasiswa juga ada rekapan kode mata kuliah yang diambil korelasinya, tapi kata yang itu salah atau benar? Siap. Pak Mas, izin Pak. Ini ya, bisa jadi ah, sih dosennya bisa berbeda juga sih Pak. nah, oke. Kita simpen dulu ya. Mas Ferdi, coba Mas Ferdi mungkin pengen ngomong. Ferdi Irawan mungkin pengen ngomong. Silakan Mas Ferdi. Mungkin saya ini Pak ganti haluan ya Pak. Nanti halo. Untuk Ya, kalau dilihat-lihat kan hati-hati kalau nih. kode mata kuliah kan tadi emang beda ya Pak. Untuk Mm-mm. misal setiap mahasiswa pun nanti setiap kelas juga nanti beda Mm-mm. beda Mm-mm. mata kuliah. Sedangkan untuk dosen kan itu misal dalam satu mahasiswa kan ada berapa matkul. Mm-mm. Dosen hanya cuma ambil satu matkul kodenya gitu. Ya. Jadi nggak sama tabelnya gitu. Oke, Mas Ferdi sudah berubah haluan. Ini hati-hati kalau ketemu mantan Mas bisa ngajak balikan. Mas Ferdi gampang ini berputar haluan ya. Mas Irwan mungkin, coba Mas Irwan pengen ngomong. Izin mungkin menambahkan Hmm. sedikit Pak gitu. Hmm. Seperti yang di awal gitu, saya tetap berpegang teguh di pendirian saya bahwasanya antara dosen dengan mahasiswa tuh dia enggak ada korelasi. Kalau dicontohkan di tabel IR di depan ini Hmm. mungkin bisa dibilang kita ambil contoh dosen adalah sebagai pelanggan, barang sebagai mahasiswa. Mungkin Hmm. kalau dibilang ada matkul itu bisa jadikan sebagai antara sales order dengan sales order detailnya. Jadi kalau misalnya kayak Bapak tadi bilangnya, apakah saya bisa mengajar mengajar ada satu matkul aja? Hmm. Oh enggak juga. Makanya ada di sales order detailnya itu mungkin di sana ada pilihan lainnya bahwasanya untuk Bapak sendiri itu Hmm. bisa kode matkulnya enggak hanya satu doang, tapi ada juga matkul yang lain gitu. Makanya di sana ada korelasinya di bagian yang lain. Tapi kalau secara langsung dengan dosen dengan mahasiswa itu tidak ada. Oke, Mas Irwan. Saya tangkap maksudnya. Mas Yudhistira mungkin pengen ngomong itu ngangkat tangan. Sebenarnya saya ingin bertanya aja sih Pak. Iya, Sebenarnya gimana? posisinya di tengah nih. Oh gitu. Posisinya di tengah. Mau Saya tanya agak apa? bingung aja kalau misalkan tentang relasi data ini, kalau pada akhirnya dari dua sisi ini menentukan atributnya masing-masing, yang satunya itu tidak ada korelasi dan satunya ada. Hmm. Kalau begitu, itu tergantung dari yang membuat dong Pak. Apakah atribut yang per Ya, tabel ini bisa nyambung atau enggaknya ya, dikembalikan yang membuat. ya, Atau betul. sebenarnya ada pedoman yang seharusnya ada kategori yang ini bisa dikatakan sebagai atribut yang bisa dimasukkan ke tabel ini, atau yang dimaksud katakanlah belajar dan mengajar itu bukan sebuah atribut. Hmm. Itu sih Siap, Pak pertanyaannya. siap, Mas Yodis. Alhamdulillah menambah kebingungan kita malam ini ya. Nah, alhamdulillah belajar tuh emang harus bingung ya. Tadi sudah saya lontarkan pertanyaan, ada yang menjawab A, ada yang jawab B, nggak masalah jawabannya apapun. Justru nanti kan kita ketemukan jawabannya ya. Kadang jawaban itu nggak penting kadang. Yang penting kan proses mencari tahunya ya. Terus Mas Yodis menambah kebingungan, sebenarnya ada kriteria sendiri nggak, ada kondisi tersendiri nggak, dia punya atribut atau nggak, punya relasi atau nggak. Maka mudahnya ini mungkin bisa dicatat atau direcord. Untuk mencari hubungan tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa sebelum mencari hubungan, maka kita perlu menentukan dulu entitas yang terlibat. Untuk menentukan entitas yang terlibat di sini, maka kita bisa buka DFD. Kalau programmer pengalaman yang sudah banyak, dia udah nggak bikin DFD, mungkin dengar cerita udah tahu data apa aja yang dibutuhin. Tapi kita kan masih belajar, maka kita bikin DFD. Ya, DFD ini menentukan entitas apa yang terlibat. Di sini kan muncul membuat salah satu sales order aja. Kita butuh tabel pelanggan, tabel barang, sama tabel sales order ya. Maka ada 3. Ya, yang saya ceritakan di sini, ini baru satu proses ini sebenarnya. Belum semuanya, belum sampai laporan keuangan. Ini baru subsistem ya. Baru membuat sales order doang ini. Di sini disebutkan kita butuh 3 tabel ya. Terus tadi Mas Yodis bilang punya kriteria apa, maka kita tentukan atribut-atributnya dulu. Cek di pelanggan. Di pelanggan ada atribut kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan telepon pelanggan. Pertanyaannya, di tabel pelanggan ada nggak kode barang? Ya, untuk menjawab tadi ya, tabel mahasiswa dan dosen tadi ya. Di tabel pelanggan punya tabel barang nggak? Dan begitu sebaliknya. Di tabel barang punya kode pelanggan nggak? Tentu nggak ada.
mereka nggak menyimpan atribut kunci yang dimiliki oleh entitas yang lain. Contoh, dosen. Kalau kita tuh punya NID, ada NIDN, ya, punya nomor induk dosen, ada nomor induk nasional, belum lagi sertifikasi dosen segala macam. Anggap aja nomor induk dosen, anggap aja. Nomor induk dosen, saya punya atribut, punya nama, punya alamat, punya telepon, punya pendidikan, punya segala macam, ya, atribut-atribut. Pertanyaannya, apakah atribut dosen membawa tabel atau nomor induk mahasiswa? Tidak. Tidak. Apakah tabel dosen menyimpan kode mata kuliah? Saya bawa terus di KTP saya, kode mata kuliah analisis desain sistem di KTP saya ada nggak? Tidak. Pak. Tidak. Maka begitu juga sebaliknya, mahasiswa. Kalian kan punya NIM ya, nomor induk mahasiswa, punya nama, punya alamat, punya pendidikan, dan lain-lain ya. Apakah kalian nyimpen nomor induk dosen di identitas kalian? Tidak, Pak. Apakah kalian nyimpen kode mata kuliah di identitas kalian? Tidak, Enggak ya? Pak. Artinya kita tuh tidak punya hubungan apapun sebenarnya, mohon maaf ya. Secara database ya. Tapi secara emosional, secara apa ya, mungkin secara pendidikan kita punya hubungan, tapi secara database kita tuh sebenarnya nggak punya hubungan apapun loh. Ya. Walaupun ya kita bisa saling menghubungi ya. Tapi sebenarnya secara database kita tuh nggak punya hubungan apapun. Kenapa? Saya nggak menyimpan nomor induk mahasiswa kalian di KTP saya, di identitas saya, dan kalian pun nggak nyimpan nomor induk dosen saya di identitas kalian. Ya, jadi kita nyimpan identitas masing-masing, ya. Jadi ada, kalau di sini itu disebut ya. Ya. Jadi bisa, oke, Mas Yodis nanya lagi ya. Sebentar, saya jelasin dulu ya. Mungkin bisa catat dulu, ada beberapa file, ada file master, ada file transaksi. Nanti saya munculin pertanyaan lagi ya supaya teman-teman mikir ya. Ada file master, ada file transaksi. Ya. Kalau file master itu, ini biasanya filenya ini nggak berubah-berubah. Contoh, nama saya Anggi ya. Kalau kuliah misalkan semester 1. Apakah semester 2 nama saya berubah? Apakah semester 3 nama saya berubah? Apakah semester 4 saya berubah? Tidak, nama saya tetap Anggi. Maka file saya, identitas saya itu merupakan file master yang dia tidak berubah. NIM saya misalkan 1001 semester 1. Semester 2 apakah berubah jadi 1002? Tidak, itu namanya file master. Tapi tagihan kuliah saya, misalkan saya sebagai mahasiswa, tagihan kuliah misalkan semester 1 misalkan 7 juta misalkan. Semester 2 karena SKS-nya nambah, uang pembangunan nambah mungkin ya. Nambah jadi 8 juta, mungkin nggak? Mungkin. Terus semester terakhir, semester 7, gara-gara saya ada bimbingan naik jadi 10 juta misalkan. Apakah itu file master? Bukan, itu file transaksi. Dia berubah-berubah. Nah, balik lagi ke sini. Di antara 3 tabel ini ada pelanggan, sales order, dan barang. Yang merupakan file master itu adalah pelanggan dan barang. Dia nggak berubah. Ya. Pelanggan dia tetap dengan pelanggannya. Kalau dia alamatnya nggak berubah, dia nggak berubah. Ya, kan nggak ada orang setiap bulan ganti alamat, ganti nama, ganti kode, kan nggak ada. Begitu juga barang. Ya. Nggak ada orang barang tiap minggu ganti nama, kan nggak ada. Barang tetaplah barang, namanya segitu. Tapi kalau sales order, setiap sales order nomor 1 beda dengan sales order nomor 2. Mungkin barangnya sama, jumlahnya beda. Mungkin jumlahnya sama, ya. Kuantitinya sama, tapi kode barangnya beda. Nomor SO-nya udah beda. Maka kita harus bisa bedain file master dan file transaksi. Ya. Tadi Mas Yodis menanyakan apakah punya kriterianya? Tadi kriterianya. Kita harus bisa mendefinisikan masing-masing atribut tadi. Apakah dia punya atribut kunci yang sama atau tidak? Kalau punya atribut kunci yang sama, maka dia punya relasi. Dosen dengan mahasiswa punya relasi nggak? Nggak ada sama sekali. Tapi kita bisa punya relasi gara-gara ada satu tabel lagi. Contohnya di sini. Contohnya di LMS kalian ya. Nah, di LMS kalian. Kita punya relasi di mana? Di sini. Di sini nih. Nih ada kode ya. AK, setiap satu kode, satu kunci berarti satu tabel ini. Jadi, tabel dosen ya nyangkut di sini. Tabel mahasiswa nyangkut di sini. Kalau saya masuk kelasnya, maka nama kalian ada di sini semua. Ya, nama kalian ada di sini semua. Ya kan? Ini artinya punya relasi. Tabel dosen berelasi dengan tabel mata kuliah,
tabel mata kuliah berrelasi dengan tabel mahasiswa. Ya. Jadi kalau ditanya relasinya apa? Kode atau nomor induk dosen saya ada di sini, ada di tabel sini. Ya. Sementara NIM kalian juga ada di sini, maka kita bisa punya relasi. Ya, begitu mungkin. Mas Yodis mau nanya apa? Pertanyaan random sih Pak, tapi kayaknya agak mirip deh dengan yang data yang ini tadi yang Bapak jelaskan. Berarti kalau misalkan saya ibaratkan, tadi kan hubungan antara mahasiswa dan dosen itu kan dia nggak ada relasinya, tapi ketika sudah di portal itu baru ada. Ya. Mungkin kalau secara hubungan emosional ada apa yang disampaikan Pak tadi. Kalau misalkan hubungan emosional itu diibaratkan sebagai nomor telepon di WA misalkan, saya nyimpan nomor dosen dan dosen menyimpan nomor mahasiswa, datanya tersimpan di database-nya WA, akhirnya itu ada relasinya juga nggak Pak? Emosionalnya punya atribut nggak? Kalau emosionalnya punya atribut bisa, kita bisa mendatabasekan perasaan emosi kita, bisa. Ya, bisa kita update perasaan hati kita di Sinau misalkan. Kalau itu bisa diatributkan, bisa Mas. Cuma kan kita terlalu jauh ya, terlalu filosofis ya. Betul, Pak. Ya kan? Ya. Jadi Random intinya aja gini, tadi. nggak apa-apa, setuju saya seneng. Saya juga orangnya random kok, tenang aja. Jadi maksudnya segala sesuatu yang bisa diatributkan maka bisa disebut entitas, Mas. Maka apakah entitasnya punya hubungan dengan entitas yang lain? Tadi ceritanya, apakah punya atribut kunci yang sama? Itu doang. Ya. Jadi antara dosen dengan mahasiswa apakah punya relasi? Tadi Mas Yodis bilang secara emosional, silakan. Apakah komputer dengan emosi kita nanti suatu hari bisa bersatu dengan bantuan AI? Mungkin aja, bisa aja di suatu hari, Mas ya. Mungkin jadi penelitian yang menarik, Mas. Betul, Pak. Nggak masalah, nggak ada yang salah. Ya. Tapi kalau kita bicara database, kita nggak bicara emosional, kita nggak bicara perasaan, kita nggak bicara saling menghubungi atau nggak, kan kita bicaranya entitas yang bisa diatributkan. Kalau antara dosen dan mahasiswa, atributnya adalah nomor induk dosen dan kalian nomor induk mahasiswa. Ketika mereka bisa punya satu relasi yang sama, maka dia bisa dibilang relasi. Ya, mungkin singkatnya seperti itu ya. Tentu ini butuh satu mata kuliah khusus bicara database. Maka saya coba jelasin kenapa kita butuh basis data. Teman-teman di sini mau nggak mengerjakan sesuatu tapi nggak di save? Pernah ya? Lagi input, lampu mati nggak di save. Itu kan kiamat rasanya ya. Seperti itulah rasanya kita punya sistem informasi nggak punya database. Ya, jangan dibilang database tuh wah rumit Pak, server seruangan. Enggak. Teman-teman punya hard disk itu pun bisa dijadiin database. Mau 1 giga, mau 2 giga, itu database. Ya. Jadi ada konsep antara data dengan database. Ya. Data itu ketika dia sendiri itu disebutnya data. Tapi data kalau lagi kongkow sama teman-temannya, lagi nongkrong sama teman-teman bestie-bestinya yang satu frekuensi, maka itu database. Ya. Jadi data dengan database itu beda. Ya. Yang kita obrolin yang barusan, itu tuh sebenarnya database. Di dalamnya ada data. Ya. Sehingga dari database tadi kita olah ya menjadi sesuatu informasi. Ya. Mas Yodis masih ingat nggak Mas? Apa beda data dan informasi kemarin? Mungkin pertemuan 1 ya kalau masih ingat Mas Yodis. Masih ingat nggak? Mungkin saya bisa menyebutnya bahwa data itu input, informasinya output. Ya. Jadi data dan informasi itu sebenarnya sama nggak? Menurut saya tergantung posisinya ya Pak. Ya, berarti tergantung posisi ya. Kalau bilang oksigen itu input, salah nggak? Nggak salah juga. Nggak salah. Kalau bilang oksigen itu output, salah nggak? Nggak salah juga. Nggak salah ya. Berarti tergantung posisi kan. Maka data dan informasi itu dia apa ya? Sering berjalan kayak kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Data, informasi, informasi jadi data, data jadi informasi, informasi data, gitu seterusnya. Apa yang saya sampaikan teman-teman di sini itu merupakan data sebenarnya. Saya olah dulu, saya cari dulu sumber-sumber referensinya data, saya olah, saya proses, saya simpan dalam bentuk database di hard disk segala macam. Baru diinformasikan kan ke teman-teman hari ini kan. Nah, bagian teman-teman yang hari ini kuliah itu sebenarnya menganggapnya sebagai data. Kalau teman-teman mengolah lagi, diteliti lagi, dibaca lagi, membuat laporan lagi. Tapi kalau bagi teman-teman tidak diproses lagi, maka itu cukup sebagai informasi sebenarnya. Ya.
Maka teman-teman harus bisa, jangan sampai jadi nanti setelah ini mungkin sarjana nggak bisa bedain data informasi, padahal udah belajar sistem informasi ya. Nah juga dibilang hierarkinya dimulai dari karakter ya, mungkin teman-teman belajar binary ya, 0101 ya. Jadi komputer itu cuman hitungan 0 dan 1 ternyata ya. Jadi untuk menghidupkan huruf A itu ada karakternya 01111001 gitu dan seterusnya. Terus dia jadilah field, record, file, dan database yang nggak saya ajarin lagi. Kemudian nah di sini ya. Yang mau saya ajarin di sini adalah entity relationship diagram. Artinya kita setelah tahu bahwa dia punya relasi atau enggak, kita harus bisa membedakan tadi pertama, ada file master, ada file transaksi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Sebagai atribut kunci itu kadang kita ketemu nomor, kadang ketemu kode. Ya, ini bukan masalah norma benar atau salah, bukan masalah fakta atau hoax ya. Cuman kita perlu apa ya, kesepahaman mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa membedakan, ada yang bisa tahu beda kode dengan nomor itu apa? Ada yang tahu? Izin Pak, Ya, Mas Irwan. mungkin Ada kode sedikit dan nomor. menambahkan saja Pak. Sepengetahuan saya mungkin kalau nomor sama kode itu bedanya, kalau nomor dia lebih ke hal yang mengidentifikasikan sebagai suatu urutan ataupun jumlah adalah yang bukan menghasilkan suatu kelompok. Kalau kode itu kan lebih ke mengkelompokkan atau mengklasifikasikan. Jadi ada suatu paket khusus gitu istilahnya. Makanya di sana kode dengan nomor itu merupakan suatu hal yang berbeda. Karena kalau nomor hanya sebatas urutan, kalau kode itu udah memberikan suatu makna itu kan, klasifikasi lah atau semacamnya gitu. Yang lain mungkin bisa menambahkan atau menyanggah pendapat Mas Irwan? Izin Pak, Ya, mungkin silakan Mbak Winnie. izin menambahkan kalau menurut saya nomor dan kode itu bedanya, kalau kode itu punya keunikan Pak, dan kode itu belum tentu nomor. Jadi ada kode A, kode B, kode C itu kan bukan nomor gitu. Jadi kode itu untuk, ya benar tadi, untuk mengklasifikasikan seperti itu Pak. Dia memiliki keunikan. Ya. Mungkin itu Pak. Kalau rumah kode apa nomor? Nomor Pak. Kalau rumah kode apa nomor? Nomor Pak. Nomor. Nomor, Misalkan nomor 15. Ada nggak nomor 15 di rumah yang lain, di blok yang lain? Bisa jadi ada, Pak. Bisa jadi ada. Jadi kode rumah itu kode apa nomor? Nomor, Pak. Nomor. Ya. Kode sih Pak. Tuh, kode. Tadi kan Mbak Winnie bilang kalau kode itu dia punya kodifikasi khusus ya, nggak bisa ditiru yang lainnya, atau apa tadi? Iya Pak. Ya, nah kalau rumah misalkan nomor saya misalkan nomor 101, ada nggak di perumahan yang lain nomornya 101 juga? Atau nomor 10 atau nomor 11, ada nggak? Ada Pak. Ada. Berarti nggak unik dong. Kode apa nomor? Mungkin beda kelompok ya Pak. Beda kelompok. Maksudnya kalau tadi kan kalau misalkan dibilang bahwasannya nomor tersebut apakah ada di perum lain, ya ada. Tapi kan itu beda perum. Berarti kan istilahnya kalau perum itu dia punya Anggap aja satu klasifikasi perum. Satu perum tapi beda klaster misalkan, atau beda blok. Tapi kan ada nomor yang kalau, sama, boleh nggak? Nggak apa-apa, tapi itu tetap nggak apa-apa, tapi itu tetap nomor kalau menurut saya. Nomor. Adapun kalau bedanya mungkin di posnya. Bloknya. Ya bloknya itu kan ada awalan masing-masing yang berbeda itu kan. Cuma kan untuk sisanya kayak urut rumahnya itu kan lebih ke nomor bukan ke kode seperti ini kalau menurut saya Pak. Saya tingkatin levelnya ya. Kalau akun itu kode apa nomor? Akun. Kode. Oh ya akun ya. Kode Pak. Kode apa nomor akun?
Kode Kode atau nomor akun? Kalian suka nyebutnya kode atau nomor? Ini nggak bilang benar atau salah, tapi kita persamakan persepsi bahwa ada sesuatu yang miss sebenarnya yang kita pelajarin. Nggak fatal sih, cuman kalau diterusin ya kita selamanya melenceng gitu. Menurut kalian akun tuh kode atau nomor? kode, Pak. Akun itu seperti apa? Kenapa kode? Kenapa kode? Kok yakin kode? Bapak izin berpendapat Ya, boleh? silakan Mbak Ajeng yang sedang menyusun sistem. Menurut saya, kalau kode itu berupa simbol, dia bisa huruf atau angka. Tapi kalau nomor itu biasanya numerik untuk menghitung gitu Terus kayak kalau Pak. Jadi kayak tadi contohnya kode rumah, apa tadi nomor rumah, rumah ya. itu termasuk kode karena mungkin di nomor rumahnya ada K1 Ya, atau K15 21A gitu. gitu ya. Ya, karena dia antara apa sih simbol apa angka sama simbol apa tadi lupa ya. Jadi Ya. Pernah lihat faktur nggak? huruf dan angka maksudnya. Nah, kalau faktur nomor atau Faktur, kode? Atau invoice atau surat apa? Kalau kalian suka ada nomor resi. kode. Kode apa nomor? Pak. Kode. Kenapa kode, kenapa nomor? Coba Mas Zulkifli tadi. Mas Zulkifli kenapa Mas? Ya. Ya. Sama. Balik lagi Mas. Akun tuh kode atau nomor? Ya. Kode atau nomor? Ya. Ya. Itu kode atau nomor? Oke. Yang lain coba, siapa lagi? Ada yang punya pendapat? Akun itu kode atau nomor? Nanti kalau kita bisa menemukan, nggak salah ya, ada menemukan, oh ternyata yang kita selama ini pakai, ternyata nggak pas gitu. Coba, ada yang punya pendapat yang lain? Akun itu kode atau nomor? Nggak ada lagi? Silakan. Ini seru loh, harus kita cari ya. Nomor, Pak. Gimana, Izin. Mas? Gimana, Mas? Manggilnya Mas atau Abang nih? Mas Bang. Siap. Coba bantu teman-temannya mengerti. Izin, Pak. Yuk. Kalau menurut saya akun itu nomor, Pak. Gimana tuh? Sebab kalau akun itu kan jelas, Pak. Urutan klasifikasinya, Pak. Ya. Seperti halnya rumah tadi juga. Ya. Itu nomor, Pak. Karena dia mengurutkan rumah berdasarkan klasifikasi yang ada, Pak. Ya. Oke. Sedangkan kalau akun itu karakter unik yang tadi dibilang. Jadi kode atau nomor? Kalau unik itu kode harusnya ya? Enggak, Pak. Lain, Pak. Maksudnya Lain. unik di sini dia bersifat. Perlu, Mas. Bang, unik tuh dia boleh dimiliki orang lain atau cuman dia maksudnya? Boleh ditiru orang lain atau cuman dia? Unik itu bisa nggak bisa ditiru orang lain, Pak. Nah, unik tuh artinya nggak bisa ini yang lain kan? Dia nggak bisa berubah kan? Iya, Dia Pak. satu-satunya. Contohnya Mas Yovanov. Satu-satunya di dunia nih Mas Yovanov. Nggak bisa ditiru orang lain kan? Siap, iya, Pak. Nah, itu unik, Mas. Bisa ditiru orang lain nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, itu unik. Pengertian unik ya. Siap. Nah, kalau akun tuh unik atau enggak? Akun itu Unik nggak? dia nggak unik, Pak. Contohnya Ya. akun, tapi kita bicaranya akun terkait akun apa, Pak? Akun belanja kah atau Misalkan contoh kas aja yang gampang. Kas.
Akun kas. Boleh nggak Siap. belanja tapi akunnya kas? Boleh nggak? Bukan yang ininya ya. Boleh nggak? Kalau sepengetahuan saya, Pak, itu dikatakan bisa digunakan misalnya untuk contohnya kita belanja sewa, belanja belanja ya apapun lah belanja ya. Belanja apapun, Pak. Ya. Misalnya, tapi kita bisa menggunakan kode misalnya kode sewa, sewa asrama, bisa di sewa bangunan, tanah dan bangunan. Ya. Oke, makasih Mas Yovanov. Mas Dika tadi mau ngomong? Mas Dika mau ngomong? Halo Pak, iya Pak. Gimana? Kayaknya Ya. pengen dicurhatin nih. Waduh. Silakan Mas. Ya. Ya sebenarnya kalau misalkan dari akun sendiri sih sebenarnya itu kan kalau dari untuk rumahnya sebenarnya kodenya unik sih Pak. Karena kan kalau untuk rumah kan itu pasti berbeda ya Pak untuk setiap jenis kodenya. Misalkan kode belanja nomornya misalkan 5 terus terus kan nanti ada aset 2 misalkan seperti itu. Ya. Nah, tapi pada saat nanti untuk penggunaannya untuk transaksi misalkan penjurnalan, nah itu nanti itu sebagai ini Pak, nanti masuknya sebagai nomor Pak, bukan sebagai kode lagi Pak. Gitu. Itu pemahaman saya sih. Siap. Nah. Oke, makasih Mas Dika. Ada lagi yang mau menyampaikan unek-uneknya? Silakan. Mbak Nelly, silakan Mbak Nelly. Izin Pak, kalau misalnya dilihat fungsinya itu beda. Kalau kode itu untuk kode unik gitu Pak, biar nggak ada sama, biar nggak ada yang sama. Kalau misalnya nomor itu biasanya pakai untuk penomoran hierarki gitu, untuk urutan seperti itu Pak. Siap, makasih Mbak Nelly. Ada lagi? Izin Pak. Ya, silakan Mas Ferdi. Ini mungkin kalau dari saya Pak, kalau kode itu lebih untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuatu Pak. Sedangkan untuk nomor itu digunakan untuk mengidentifikasi urutan. Nah kalau kode itu tadi kata siapa lupa, intinya kan bisa dari gabungan dari huruf, angka, simbol. Sedangkan nomor itu mutlak untuk angka aja Pak. Walaupun nanti ketika kode itu biasanya ada ini juga ya Pak, ada yang angka aja. Ya, Gitu. betul. Ya, makasih Mas Ferdi. Ada lagi? Silakan. Nih semangat nih kalau kelasnya aktif ini ya. Silakan kalau ada lagi menyampaikan unek-uneknya, mungkin nggak setuju sama teman-teman yang tadi, silakan. Sebelum saya luruskan. Silakan. Tadi Mas Irwan ya yang ngechat ya? Mas Irwan gimana Mas Irwan? Masih ada unek-unek Mas Irwan? Kalau saya tetap Pak, itu kode. Kalau akun itu adalah kode. Kalau kita bicara akuntansi ya. Siap. Oke, saya luruskan ya. Kalau nggak ada lagi. Jadi kode itu biasanya dipakai di file master. Ya. Digunakan di file master. Sementara nomor ini digunakan untuk file transaksi. Ya. Oke, itu kata kuncinya ya. Kedua, kode itu biasanya tidak melambangkan urutan. Jadi nggak melambangkan urutan apapun kode itu. Bisa dari 1 bisa langsung 6. Ya. Bisa 2 langsung ke 7 misalkan. Tidak melambangkan urutan. Namanya kode. Sementara nomor ini melambangkan atau menjelaskan urutan ya. Tadi sesuai dengan jawaban Mas Ferdi tadi ya. Benar ya? Jadi 1 itu digunakan kode itu digunakan di file master, dan kedua tidak melambangkan urutan ya. Dan ketiga kode itu bisa digunakan berkali-kali ya. Bisa digunakan berkali-kali kode
ya. Kayak kalian dikasih kode kan berkali-kali walaupun kalian nggak peka kan. Artinya kode itu bisa dipakai berkali-kali, nanti dibuktikan. Sementara nomor itu hanya bisa digunakan sekali. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan tadi. Misalkan pelanggan. Ya. Pelanggan itu file master atau file transaksi, Mas Irwan? File master, Pak. File master. Karena pelanggan itu udah nggak berubah-berubah. Bulan 1, bulan 2 namanya sama. Kalau dia nggak potong kambing, dia nggak bubur putih, bubur merah namanya sama. Alamatnya sama. Kalau dia nggak pindah, kalau dia nggak, artinya tidak ditentukan oleh transaksi. Maka sesuatu yang tetap itu disebutnya dengan file master. Maka pelanggan ini menggunakan kode pelanggan. Paham ya? Maka dia digunakan menggunakan kode tadi di file master tadi menggunakan kode. Kedua, misalkan kode pelanggannya 105 misalkan. Sebelumnya, saya langsung loncat 110, boleh nggak Mas Irwan? Misalkan pelanggan atas nama Anggi, saya kasih nomor 110, boleh nggak? Kalau secara kode boleh, Pak? Boleh. Nggak mesti 105 langsung harus 6 dulu, 7 dulu, walaupun nanti algoritmanya dia urutan. Ya, artinya dia tidak melambangkan urutan tanggal, waktu, dan seterusnya. Dia hanya menceritakan bahwa 101 Anggi, 102 Budi, 103 dan seterusnya itu. Tidak melambangkan urutan. Ya. Maka kode pelanggan di sini tidak melambangkan urutan apapun. Ya. Kalian punya NIM kan? Nah, NIM itu menentukan IPK kalian nggak? Menentukan jumlah bayaran kalian nggak? Enggak, karena itu tidak urutan. Ya. Bukan urutan. Dan bisa digunakan berkali-kali. Kode pelanggan atas nama Anggi 101 Mas Irwan boleh dipakai berkali-kali nggak? Boleh nggak Mas Irwan? Siap izin, bisa Pak. Bisa ya? Digunakan berkali. Saya hari ini pesan, besok boleh pesan lagi nggak? Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh putus ya? Oke. Saya hari ini pesan pakai kode 101, kode pelanggan saya. Besok boleh pesan lagi nggak? Bisa Pak. Artinya 101 dipakai berkali-kali nggak? Ya, dipakai berkali-kali. Ya. Begitu juga barang ya. Barang itu dia file master atau file transaksi Mas Irwan? Barang file master, Pak. File master, dia tidak berubah-ubah dan dia menggunakan kode. File barang, misalkan B001 bisa dipakai berkali-kali Mas Irwan? Bisa, karena dia file master. Artinya, ya itu dia file master. Maka barang itu menggunakan kode. Paham ya? Sementara sales order itu nomor atau kode, dia menggunakan nomor. Kenapa? Karena sales order ini adalah file transaksi. Paham ya? Pertama dia file transaksi, kedua ini menceritakan urutan. Ya. Contoh misalkan sekarang misalkan ya, kalau pakai nomor misalkan ada SO sekarang tahun 25 bulan 7 07/08/001 misalkan ya. Ini menceritakan tahun, ini menceritakan bulan, ini menceritakan tanggal, dan ini menceritakan tanggal. Ya. Urut. Maka kalau saya copy ya. Ini SO1, ini SO2, maka keduanya harus urutan kedua. Ya. Ada lagi berikutnya, maka ini harus 3. Ini menceritakan urutan. Sebelum ada order nomor 2, ada order nomor 1. Setelah order nomor 2, ada order nomor 3, dan seterusnya. Ini menceritakan urutan pertama. Dan dia cuma bisa dipakai sekali. Ketika S025070803 ini sudah keluar, maka dia nggak bisa dipakai lagi sekali dalam waktu kapanpun dan sama siapapun. Ya, contoh besok lagi mau pesan, ya. Besok lagi mau pesan, maka nomornya udah berubah. 09001. Ya. Bulan depan pesan, ya. Bulan depan pesan misalkan udah bulan 8. Urutannya udah 01. Jadi ini nggak bakal berulang ini. Ya.
Ada kemungkinan berulang nggak, Mas Irwan? Nomor-nomor ini? Ada kemungkinan berulang nggak, Mas Irwan? Kalau selesai satu periode, mungkin di periode yang lain bisa dipakai, Pak. Periode lain jadi 26. Maksudnya kayak, kan ini Nih, misalkan bisa bicara nomor itu ya, nomor sales ya gitu. nomor ya sales order pesanan. Seperti itu kan. Misalkan periode 25 pindah ke periode berapa? 26. Oh, kalau seri ini nggak bisa, Pak. Seri, maaf. Nggak bisa. Kalau secara nomor urutan kayak kalau misalkan di puskesmas bisa gitu. Nomor urutan yang di sini saya maksud. Nomor urut di sini 001 udah berubah, ya. Bulannya udah berubah, tanggalnya udah berubah, tahunnya berubah. Jadi nggak mungkin ada sama, Mas, orderan itu. Ya kalau nomor urut puskesmas ya beda lagi ya, nomor urut bank ya beda ya. Ini kita lagi cerita nomor urut dalam membuat sales order. Maka ini disebut dengan nomor, Mas. Ya, Mbak-mbak sekalian. Jadi segala sesuatu yang ditempel di file transaksi dan menceritakan urutan dan dia cuma bisa dipakai satu kali seumur hidup, maka itu sebenarnya nomor. Ya. Tapi kalau yang menempel di file master dan dia tidak melambangkan urutan apapun, tapi bisa digunakan berkali-kali, contohnya nomor induk dosen, nomor induk mahasiswa. Dari semester 1 nanti sampai kalian lulus, nomor induk mahasiswa kalian tuh dipakai berkali-kali. Nggak berubah-berubah. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh bukan nomor induk, tapi kode induk. Sebenarnya ya. Jangan sampai kalian protes ke Unjani, wah ini salah nih ujaran Pak Anggi. Ya saya nggak ngajarin kayak gitu ya. Maksud tadi saya bilang, ini kita lagi nggak nyari benar atau salah, tapi kalau kita nggak pelajarin, ya kita selama-lamanya salah gitu. Ya. Paham ya? Bisa bedain kode dan nomor? Atau ada mau menyanggah? Balik lagi, akun itu kode atau nomor? Kode. Kode. Ini izin Pak sebelumnya. Hmm. Ini berbicara tentang akun tuh akun yang di akuntansi kan maksudnya? Ya, akun di akuntansi tentunya. Kita kan akuntansi semua. Ya, kalau menurut saya sih tetap di kode ya Pak, karena Kode. Pertama apa? Ya, Karena akun itu master atau transaksi? dia master, Pak. Master, dia nggak berubah. Kalau 101 itu kas, selamanya kas. 102 bank, dia bank, gitu kan ya? Betul, Benar Pak. ya? Artinya dia nggak berubah. Misalkan bulan 1, kasnya 101. Bulan 2, saya mau 102, nggak bisa kan? Tetap ya, Mas ya? Maka akun itu sebenarnya file master. Boleh dipakai berulang-ulang nggak, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Ya, dan kas itu kan bukan merupakan urutan kan ya? Itu cuman struktur aja kan? Maka akun itu sebenarnya kode, bukan nomor ya. Tadi yang jawab nomor siapa? Ngaku. Tadi yang jawab nomor siapa? Mas Yovanov. Tadi bilang nomor kau. Gimana? Nggak setuju atau gimana? Kita ketemu di luar. Sependapat, Pak. Gimana Mas Yovanov? Tadi setuju, Pak. Jadi Berubah kode. jadi ya? Iya, Pak. Oke. Tapi jangan percaya gitu aja, kau cari tahu. Siap, Pak. Ya, jangan percaya gitu aja ya. Mentang-mentang aku dosen, kau percaya aja. Harus cari bukunya ya. Siap, Pak. Ya, itu kan teori dari saya ya. Lagi-lagi saya bilang bukan masalah benar atau salah, tapi kalau kita nggak pelajarin, kita selamanya salah gitu ya. Mungkin ada orang Padang di sini, kalau di sana disebutnya motor itu kan Honda ya. Ya nggak salah kan ya, silakan itu budaya orang Padang, kita nggak nyalahin. Tapi selamanya di sana tuh disebutnya Honda, nggak nyebutnya motor atau apa gitu. Di budaya lain kita mau beli Aqua, mereknya Le Minerale. Kan sebenarnya ada sesuatu yang nggak pas gitu kan. Kita nyebut air mineral pasti Aqua. Kan nggak pas, bukan pada tempatnya gitu loh. Takutnya kita zolim, cuman dari ungkapan gitu doang. Termasuk kode dan nomor, ya. Jadi teman-teman silakan catat ini. Jadi nomor induk KTP kita itu sebenarnya bukan nomor induk, tapi kode karena itu bisa dipakai berulang-ulang. Ya. Ya, tapi ini nggak jadi masalah ya. Ya sudah, kita nggak usah nuntut, apalagi teman-teman di sini di pemerintahan kan. Jadi saya nggak menghasut teman-teman buat protes atau apa, ya itu cuman buat kita aja, pihak apa dari akademis mengetahui bahwa perbedaan antara kode dan nomor. Tapi yang sudah terjadi di lingkungan kita, ya kita nggak usah jadiin permasalahan ya, cukup tahu aja. Silakan teman-teman, nggak ada pertanyaan?
Jadi hari ini bisa membedakan kode dan nomor ya minimal ya. Nah tadi pertanyaannya rumah itu kode atau nomor? Jadi kalau rumah kode atau nomor kira-kira? Silakan dicari tahu ya. Oke. Kemudian saya bicara IRD. Nah ya, jadi ditanya tadi, entitas itu apa? Jadi entitas itu segala sesuatu yang bisa diwujudkan dalam basis data, ya. Tadi Mas siapa tadi yang bilang emosional? Apakah emosional itu punya hubungannya? Kalau dia bisa diwujudkan dalam basis data, dia masuk entitas. Tapi kalau nggak bisa, dia bukan entitas, ya. Nah, terus hubungan itu apa? Hubungan itu adalah hubungan antara dua jenis entitas yang dihubungkan garis lurus menghubungkan dua entitas, ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman baca ya. Terus atribut apa? Atribut itu merupakan informasi rinci. Misalkan ada dosen namanya Anggi, ya, udah tahu namanya siapa, alamatnya di mana, nomor induk dosennya berapa, kemudian pendidikannya sampai mana. Nah, itu atribut, informasi rinci terhadap entitas tertentu, ya. Nah, atribut itu punya berapa jenis? Atribut key, atribut simple. Kalau nomor induk dosen, nomor induk mahasiswa itu atribut key namanya. Kalau nama, alamat itu atribut simple. Nanti teman-teman baca ya, macam-macam atribut ya. Ya, ada beberapa atribut. Terus derajat atau relasi tadi kita udah tahu nih. Dosen nggak punya hubungan sama mahasiswa. Kemudian dosen punya hubungan dengan mata kuliah. Maka kita harus tahu di hubungannya itu one to many, atau many to many. Contoh misalkan ya. Satu dosen boleh banyak ngajar mata kuliah nggak? Saya tanya teman-teman. Satu dosen boleh banyak ngajar mata kuliah nggak? Boleh, Pak. Boleh. Satu dosen boleh banyak ngajar mata mahasiswa nggak? Boleh, Pak. Boleh. Itu artinya one to many. Paham ya? Satu dosen boleh banyak ngajar mata kuliah, satu dosen boleh banyak ngajar mahasiswa, artinya one to many. Satu tuh banyak. Tapi satu mahasiswa boleh diajar banyak mahasiswa nggak? Banyak dosen nggak? Boleh. Satu mahasiswa boleh diajar banyak dosen? Boleh? Atau cuma Boleh, Pak. satu? Cuman saya sendiri yang ngajar kalian? Enggak kan? Enggak, banyak. Artinya ada hubungan timbul balik. Itu artinya many to many. Paham? Paham ya? Pak. Paham. Jadi kita lihat kalau dia punya hubungan banyak, punya hubungan lebih dari satu, maka itu many. Kalau nggak punya dia satu. Jadi saya ulangin, apakah dosen boleh banyak ngajar mahasiswa? Boleh. Itu artinya one to many. Tapi dibalikin, apakah satu mahasiswa boleh diajar banyak dosen? Boleh. Artinya many to many. Dua-dua itu antara dosen dan mahasiswa dan mata kuliah ya. Tapi kalau misalkan seorang ibu, apakah boleh punya banyak anak kandung? Boleh nggak punya banyak anak kandung? Boleh, Pak. Boleh ya. Berarti one to many ya. Satu ibu kandung boleh punya banyak anak kandung ya. Pertanyaannya dibalik. Apakah satu anak kandung boleh memiliki banyak ibu kandung? Tidak, Pak. Hah? Nggak Tidak, Pak. mungkin kan? Berarti dia cuma one to many, nggak many to many. Paham? Paham nggak? Kan tadi dosen dan mata kuliah. Satu dosen boleh banyak ngajar mata kuliah dan satu mata kuliah boleh banyak dosen dan seterusnya. Artinya many to many. Tapi ibu kandung dan anak kandung, ibu kandung boleh punya banyak dan anak kandung nggak boleh punya banyak, ya kan? Artinya cuma one to many, nggak many to many. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Nah, terus ada lagi one to one. Satu to satu. Ya, contoh satu orang suami apakah boleh punya banyak istri? Walaupun boleh sampai 4 ya. Tapi di hukum Indonesia cuma satu ya. Satu suami boleh punya banyak istri? Ini yang mbak-mbaknya nggak protes ya. Satu suami boleh banyak istri? Boleh nggak? Boleh.
Enggak, berarti satu suami cuma boleh satu istri, dan begitu sebaliknya, satu istri cuma boleh punya satu suami. Tuan-tuan. Satu program studi apakah boleh dipimpin oleh banyak banyak kaprodi? Satu departemen apakah boleh dipimpin oleh banyak kepala departemen? Boleh nggak? Satu kabupaten boleh dipimpin oleh banyak bupati? Enggak kan? Apakah satu bupati boleh memimpin banyak kabupaten? Enggak kan? Artinya itu one to one. Ya. Jadi ada one to many, dan many to many. Itu untuk dipahami ya. Dan simbolnya ada yang kita pakai paling cuma 3 ya. Pertama kotak, ini menyebutkan entitas. Terus trapesium menyebutkan relasinya apa. Ya, dan nanti ada bulat untuk atribut. Ya, nanti kalian bisa baca ya. Contohnya mahasiswa dengan buku nggak punya relasi, maka dia harus daftar dulu, dia harus tabel pinjam dulu dan seterusnya. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca ya. Mau ditampilin di sini atau di Sinau di uploadnya? Nah, nanti kalau sudah belajar itu, silakan teman-teman mencoba Microsoft Access ya. Nanti kita buka Microsoft Access-nya. Nah, kita sudah dapat relasi datanya muncul, baru kita nanti munculin aplikasi desainnya ya. Desain input, begitu juga output. Nah, ini sambil menyiapkan tugas teman-teman kan. Teman-teman udah nyiapin sampai DFD kan kemarin ya, dicicil ya. Nanti dilanjutkan sampai dengan relasi data dan aplikasi desainnya, input dan output ya. Itu mungkin minggu depan kita cicil ya. Minggu depan kita coba bikin table dan relasinya dulu. Nanti minggu depannya lagi baru nyambung form dan reportnya. Jadi pas pertemuan kita sampai dengan pertemuan 15 ya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya dulu? Silakan Mas Zulkifli. Gimana? Boleh. Oh enggak, salah. Proses boleh. Proses ke proses lain boleh. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dari entitas ke proses dulu, baru ke data. Contoh nih, ya. Mana ya? Nah, gudang. Ini nggak boleh langsung ke data barang, tapi ke proses dulu, baru ke sini. Paham? Dari proses. Ya, logikanya gini Mas. Kita punya flash disk, kita punya hard disk. Saya mau mindahin data dari flash disk ke hard disk, gimana caranya? Kan nggak bisa digini Mas. Nggak bisa diprok-prok jadi apa kan? Nggak bisa langsung dipindahin gitu aja kan? Maka kita proses dulu ke mana? Ke komputer, kita colok dulu ke USB portnya, kita colokin, kita pindahin, itu proses kan? Entitasnya saya sebagai dosen misalkan ya, entitasnya sebagai saya punya dua data flash disk, data hard disk. Saya mau pindahin data flash disk ke hard disk, gimana caranya? Maka saya harus proses dulu kan? Itu logikanya Mas. Ya. Terus saya ke mahasiswa, gimana cara menyampaikan informasinya? Kan melalui forum. Nggak boleh saya nyampaikan ke mahasiswa di pinggir jalan, nggak bisa langsung kita ngobrol ketemu, nggak bisa. Melalui forum, melalui Zoom, melalui kelas. Jadi ada prosesnya. Begitu. Makanya entitas nggak boleh langsung ke entitas, proses dulu. Kalau entitas ke entitas, sama aja saya bertukar pikiran secara langsung, saya telepati ke teman-teman. Langsung gitu. Apakah kalian ngerti? Kan nggak. Dijelaskan aja belum tentu ngerti, apalagi pakai telepati, kan kita nggak punya ilmunya. Maka harus ada prosesnya. Ya. Jadi entitas ke entitas harus proses dulu. Data nggak bisa ke data, harus ke proses dulu. Tapi proses ke proses boleh. Saya mengajar, kan prosesnya banyak. Menyiapkan materi, proses 1.
kedua merapikan materi, ketiga menyiapkan PowerPoint, keempat mempresentasikan PowerPoint, kelima tanya jawab. Itu kan proses dari proses ke proses boleh banget. Nah, setiap proses dia punya outputnya. Ketika siap nyiapin materi, maka muncul raw materialnya. Ketika saya menyiapkan presentasinya jadi PPT dan seterusnya. Begitu, Mas. Siapa tadi, Mas Zulkifli? Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Izin, Pak. Ya, silakan Mas Irwan. Oke, Pak. Terima kasih. Ini juga mungkin kaitan dengan tugas yang kemarin ya, Pak. Kalau dilihat dari ini dari yang diagram ini, bisa nggak Pak saya menulis kayak gini kan? Kalau di sana contohnya ketika ada piutang, ketika di proses 3 yang mencatat piutang itu kan menghasilkan data store data piutang atau buku piutang pelanggan ya. Nah, kemudian ketika akan melakukan pembayaran, ketika si pelanggan melakukan pembayaran, berarti kan kita membutuhkan data store dari piutang tersebut. Ya. Kemudian untuk dibayar, akhirnya ketika dibayar, kalau di foto bapaknya tuh dia ke sini, udah ke proses. Enggak, dari proses ke keuangan ya, ke entitas keuangan. Nah, kemudian kan kemudian piutang kan. Nah, bisa nggak kalau saya menulisnya gini, ketika misalkan ada pembayaran dari pelanggan, saya dari proses nomor 4 langsung ke data store buku piutang atau daftar piutang. Jadi kayak seolah langsung mengupdate gitu, Pak. Bisa. Jadi arahnya sama aja sebenarnya. Ini memang kurang. Ini tuh miss dari yang diagram sebelumnya, tapi ini bisa kita jadiin contoh aja nih sebenarnya. Jadi misalkan piutang kan jadi piutang ya. Nah, piutangnya ditarik. Jadi ini mungkin dipecah ya prosesnya. Ini ada proses penagihan, ada proses penerimaan pembayaran ya. Betul. Nah, itu dipecah di situ boleh. Jadi ketika ada buku piutang yang sudah ada, kita analisis nomor piutangnya ya. Oh, ini sudah jatuh tempo. Maka kita membuat tagihan dulu harusnya ya. Ini emang kurang, Mas. Ini mohon maaf saya salah. Ini emang tidak menceritakan proses yang sebelumnya. Jadi sebenarnya sebelum kita terima pembayaran ada proses penagihan dulu ya. Jadi dari buku piutang kita tagih, baru nanti diterima. Jadi benar Mas Irwan. Oke, baik. Berarti langsung soal mengupload juga bisa, nggak harus ke entitas dulu baru ke atas lagi, nggak Oh, langsung dari sini langsung ke proses. Nah, nanti entitasnya baru ngasih apa, itu boleh. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk minggu ini mungkin nggak ada tugas dulu ya, karena teman-teman saya tugaskan untuk sebenarnya mempelajari tadi materi yang saya sampaikan ya. Karena ini harus dipelajari secara mandiri ya. Karena waktunya nggak cukup. Silakan, ada pertanyaan lagi? Jadi, izin bertanya Pak. Silakan Mbak Ani. Baik Pak, terima kasih. Mungkin terdengar sepele, tapi saya mau menanyakan kalau tentang garis putus-putus yang ada yang kotak itu Pak, artinya apa, sama batasannya sampai mana ya Pak? Ya, sebenarnya garis putus-putus ini sebenarnya overview-nya Mbak. Ya, nah di sini sebenarnya nih, ya. Jadi kita tuh lagi membuka peta, ini tuh buletan, ya. Nah, kotak buletan ini sebenarnya garis-garis ini Mbak. Ya, jadi sebenarnya batasan atau pagar sistem yang sedang kita siapkan. Kan ini kitanya lagi cerita proses penjualan ya. Maka cuma sampai sini, nggak boleh ada sistem yang lain di luar dari sini. Misalkan kita cerita sistem pembelian atau sistem persediaan, kita nggak lagi cerita itu. Ini sebenarnya batas saja. Begitu Mbak Ani. Berarti Pak yang dibatasin itu prosesnya ya Pak? Berarti Ya, entitas tidak dibatasin juga tidak apa-apa ya Pak? Sebenarnya ini garis ini loh Mbak. Garis ini yang bulat-bulat ini, yang satu bulan ini saya gedein gitu loh. Saya zoom. Ini loh sebenarnya. Gitu, ngerti ya? Jadi satu bulat ini saya zoom jadinya kotak ini. Itu artinya. Ya, jadi entitasnya kan di luar nih. Ini kan di luar kotak, di luar bulat nih entitas kan. Nah, ini entitasnya di luar sini maksudnya. Gitu. Batasan aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Malam Pak, saya mau bertanya Pak. Bu, punten kuliahnya jam 8.15. Ini masih kuliah sebelumnya. Oh, maaf ya Pak. Ini masih kuliah analisis desain sistem. Bisa diam di sini aja dulu Bu, sampai jam 8.15. Oh iya, maaf ya Pak ya. Ya, ditunggu saja Bu. Iya. Silakan.
Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mas. Nah, ya. Yang ini ya? Ya. Jadi itu tadi saya bilang, ada file master, ada file transaksi. Biasanya file master tuh sudah ada di situ. Ya. File master tuh sudah berdiam diri bisa dibilang ya. Makanya ada pelanggan, ada tabel barang. Bagus pertanyaannya Mas. Ada tabel pelanggan, ada tabel barang. Ini kayak nggak pernah dibuat, tapi kok ada gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah bagian dari subsistem sebelumnya Mas. Mungkin subsistem penerimaan pelanggan atau subsistem apapun gitu ya. Jadi file master sudah ada. Tapi contohnya file transaksi. Sales order dibikin kan, baru muncul. Surat jalan baru muncul. Jadi file-file transaksi itu munculnya kalau kita sudah input. Tapi file-file master ini seolah-olah udah ada duluan. Jadi dia berdiam diri di sebuah sistem itu. Tinggal kita update, tinggal kita delete, tinggal kita perbaharui dan segala macam. Jadi pertanyaannya kok tiba-tiba ada? Ya itu file-file master seperti itu Mas tipenya. Jadi seolah-olah udah ada. Tapi kalaupun nggak ada, berarti kita bikin Mas arahnya dari sini ke data. Gitu. Ya, ya. Betul, betul. Ya, ya. Oke, pertanyaannya bagus Mas Zulkifli, karena mungkin nggak saya jelasin ya, karena saya anggap teman-teman udah paham. Tapi kalau memang jangan takut pertanyaannya receh ya, justru yang receh-receh itu terkadang membuka kunci dari sebuah ilmu kadang ya. Silakan, ada pertanyaan lagi. Jadi minggu ini teman-teman nggak saya kasih tugas ya, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman rindu menyelesaikan tugas. Minggu ini nggak usah ada tugas, tapi tugasnya mempelajari tadi materi ya. Minggu depan kita buka akses, kita coba buka table, bikin form sampai dengan reportnya. Begitu mungkin, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Karena waktu juga udah jam 8 ya, teman-teman harus kuliah lagi dan ada mata kuliah berikutnya. Kalaupun ada pertanyaan silakan di forum atau via WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa kelas ini aktif, mudah-mudahan dipertahankan dan bisa ditingkatkan di mata kuliah ini juga mata kuliah yang lain dan sampai teman-teman lulus. Mudah-mudahan urusan lancar, teman-teman sini diberikan keberkahan, kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.